Halo Sobat Sehat semua. Kali ini kita punya topik yang bakal bikin Anda melongo dan mungkin berpikir dua kali tentang bumbu dapur favorit ini. Dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, kita akan membongkar tuntas sebuah rahasia tersembunyi di balik rempah yang aromanya super kuat, tapi konon punya kekuatan superhero. Kita akan mengupas akibat lansia mengonsumsi bawang putih terlalu sering. Yah, si umbi mungil yang pedas ini. Banyak yang bilang dia adalah jagoan kesehatan, tapi benarkah demikian jika terus-terusan jadi santapan setiap hari? Apakah ada efek samping tersembunyi yang bisa jadi bom waktu di tubuh Anda? Jangan sampai niat baik Anda untuk sehat malah berbalik jadi bencana tak terduga. Mari kita selami lebih dalam fakta dan mitos seputar bawang putih ini, agar Anda bisa menggunakannya dengan bijak dan tanpa khawatir. Sebelum kita menyelami lebih jauh keajaiban dan misteri bawang putih ini, yuk dukung terus channel ini. Like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk update kesehatan lainnya. Bawang putih, dari dapur ke medan perang kesehatan, tapi ada aturannya. Sobat sehat, bawang putih memang sudah jadi bintang di setiap dapur, bumbu wajib yang membuat masakan jadi menggila rasanya dan aromanya. Sejak zaman nenek moyang, dia sudah dielu-elukan sebagai obat serbaguna untuk berbagai macam penyakit. Pria itu kaya raya akan senyawa ajaib seperti gingeron dan shogal yang siap tempur menjaga kesehatan kita. Tapi ingat, di balik segala kehebatannya, ada pertimbangan penting. Apalagi buat kita para lansia yang tubuhnya sudah melewati badai kehidupan dan kadang lebih sensitif. Apakah semua kebaikan ini akan tetap jadi kebaikan kalau kita membanjiri tubuh dengan bawang putih setiap hari? Atau justru ada efek overdosis yang tak terduga? Mari kita bedah tuntas misteri ini. Akibat baik manfaat konsumsi bawang putih. Mari kita mulai dengan deretan kabar gembira yang bikin hati senang. Bawang putih memang punya segudang manfaat baik yang bisa membuat tubuh Anda serasa punya kekuatan super, asalkan dikonsumsi dengan porsi yang pas dan cara yang bijak. Bawang putih adalah pelindung jantung dan pembuluh darah paling setia. Dia itu punya jagoan rahasia bernama alicin yang muncul saat bawang putih dihancurkan atau dicincang. Si alicin ini punya kekuatan super untuk menurunkan kolesterol jahat LDL yang suka menyumbat pembuluh darah dan juga trigliserida yang bikin darah jadi kental. Ibaratnya, dia itu seperti cleaning service profesional yang membersihkan pipa-pipa darah Anda dari kerak mematikan. Lebih dari itu, bawang putih juga jagoan dalam menurunkan tekanan darah tinggi, bikin pembuluh darah Anda lentur lagi, dan aliran darah jadi lancar jaya. Bayangkan, dengan rutin makan bawang putih secukupnya ya. Anda sedang pasang perisai baja untuk jantung, menjaganya tetap sehat, berdetak kuat, dan menjauhkan diri dari ancaman serangan jantung serta stroke yang mengerikan. Selain jadi bodyguard jantung, bawang putih juga adalah peningkat kekebalan tubuh yang super dahsyat. Senyawa sulfur di dalamnya, terutama alicin, punya kekuatan antibakteri, antivirus, dan anti jamur yang luar biasa. Dia itu seperti membangun benteng pertahanan kokoh di dalam tubuh Anda, lengkap dengan prajurit-prajurit yang siap siaga. Dengan rutin mengonsumsi bawang putih, Anda sedang memberikan amunisi lengkap bagi pasukan kekebalan Anda untuk melawan berbagai serangan infeksi, flu yang bandel, batuk yang mengganggu, dan penyakit umum lainnya yang suka mampir, apalagi saat daya tahan tubuh lansia cenderung menurun. Jadinya, lupakan sering sakit-sakitan. Karena bawang putih siap jadi penjaga gerbang kesehatan Anda dari berbagai pasukan mikroba jahat. Siapa sangka, si bawang putih ini ternyata juga jadi senjata rahasia anti peradangan dan pereda nyeri sendi kronis yang ampuh. Peradangan itu kan biang keladi dari banyak keluhan di usia tua. Mulai dari nyeri sendi yang bikin ngilu setiap bangun tidur, sampai kondisi radang lainnya. Nah, senyawa dialil disulfide dan dialil trisulfide dalam bawang putih punya sifat anti-inflamasi yang kuat.
Mereka itu bekerja seperti pemadam api yang menenangkan peradangan di seluruh tubuh, termasuk di sendi-sendi Anda. Hasilnya, nyeri bisa berkurang, bengkak mengempis, dan sendi serta otot Anda terasa lebih nyaman dan lentur. Dengan rutin mengonsumsi bawang putih, Anda sedang memberikan obat alami yang menenangkan rasa sakit yang mungkin sudah lama menghantui, membuat Anda bergerak lebih bebas, lebih ceria, dan tanpa keluhan. Ini adalah rahasia yang mungkin paling mengejutkan dan bikin kita terpukau, potensi anti kanker yang menjanjikan pada bawang putih. Berbagai penelitian awal, terutama dari laboratorium, menunjukkan bahwa senyawa organosulfur di bawang putih bisa membantu menghambat pertumbuhan sel kanker dan bahkan memicu sel kanker untuk bunuh diri apoptosis pada beberapa jenis kanker, seperti kanker usus besar, lambung, dan prostat. Meskipun bawang putih bukanlah obat ajaib yang langsung menyembuhkan kanker, menjadikannya bagian dari diet sehat Anda adalah langkah proaktif yang sangat cerdas untuk mengurangi risiko perkembangan penyakit mematikan ini. Dia itu bagaikan memiliki agen rahasia yang bersembunyi di dalam tubuh, siap melawan sel-sel jahat yang mencoba merusak. Melanjutkan dari manfaat yang luar biasa, bawang putih juga punya peran vital dalam menjaga kesehatan otak dan berpotensi mencegah demensia. Bawang putih itu kaya akan antioksidan kuat yang siap jadi pelindung bagi sel-sel otak kita. Antioksidan ini bekerja melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas dan peradangan, yang merupakan faktor risiko utama penyakit Alzheimer dan demensia lainnya yang bikin kita jadi pelupa. Selain itu, bawang putih juga membantu meningkatkan aliran darah lancar ke otak, memastikan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk fungsi kognitif yang optimal. Dengan mengonsumsi bawang putih secara teratur, Anda sedang memberikan nutrisi penting bagi otak Anda. Menjaga daya ingat tetap tajam setajam silet, konsentrasi tetap baik, dan pikiran tetap jernih di usia senja. Siapa sangka, bawang putih juga menunjukkan potensi sebagai pengatur gula darah alami yang patut diacungi jempol. Beberapa studi menunjukkan bahwa bawang putih dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, artinya tubuh Anda jadi lebih pintar menggunakan insulin untuk menurunkan gula darah. Ini sangat penting, terutama bagi penderita diabetes atau prediabetes. Senyawa di bawang putih diduga memengaruhi metabolisme glukosa, membantu tubuh mengelola gula darah dengan lebih efisien. Tentu saja, dia bukan pengganti obat diabetes Anda ya, tapi sebagai bagian dari diet seimbang. Bawang putih bisa jadi pendukung yang efektif untuk menjaga kadar gula darah Anda tetap terkontrol, mengurangi risiko komplikasi diabetes di masa tua. Terakhir, bawang putih juga sangat bermanfaat untuk memperbaiki kesehatan pencernaan dan mendukung detoksifikasi alami tubuh Anda. Sifat antibakterinya dapat membantu menyeimbangkan pasukan bakteri baik di usus dan melawan bakteri jahat yang bikin perut berulah. Selain itu, bawang putih juga merangsang produksi enzim pencernaan dan membantu membersihkan racun dari hati, organ detoksifikasi utama tubuh Anda. Dengan pencernaan yang lancar dan hati yang bersih, tubuh Anda akan terasa lebih ringan, energi, dan terbebas dari penumpukan racun yang bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Manfaat bawang putih untuk pengobatan penyakit tertentu. Sobat Sahan, selain manfaat kesehatan umum yang sudah kita bahas, bawang putih juga menunjukkan potensi sebagai dukungan pelengkap dalam penanganan beberapa kondisi kesehatan kronis bagi lansia. Namun, tetap harus diingat bahwa bawang putih adalah rempah, bukan obat pengganti resep dokter. Namun nutrisinya dapat melengkapi terapi medis Anda. Pertama, untuk penderita hipertensi tekanan darah tinggi, bawang putih bisa menjadi bagian dari strategi diet untuk manajemen tekanan darah. Kandungan quercetin dan kalium di dalamnya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Quercetin sebagai antioksidan diketahui memiliki efek relaksasi pada otot polos pembuluh darah yang membantu menurunkan resistensi aliran darah
dan membuat jantung bekerja lebih ringan dalam memompa darah. Kedua, bagi mereka yang berjuang dengan kolesterol tinggi atau risiko penyakit jantung, bawang putih dapat membantu. Senyawa sulfur organik dan flavonoid, khususnya quercetin, telah menunjukkan kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol LDL kolesterol jahat dan trigliserida, beserta bahkan meningkatkan kolesterol HDL kolesterol baik. Efek ini berkontribusi pada pencegahan aterosklerosis penyempitan dan pengerasan pembuluh darah akibat penumpukan plak dan penyakit jantung koroner. Ketiga, untuk dukungan pada diabetes tipe 2, meskipun efeknya ringan, bawang putih dapat membantu. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa sulfur dan quercetin dalam bawang putih dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mungkin sedikit menurunkan kadar gula darah. Ini bisa menjadi pelengkap diet sehat untuk manajemen gula darah, mendukung tubuh Anda dalam mengelola glukosa secara lebih efisien. Keempat, bawang putih memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri yang dapat bermanfaat untuk meredakan peradangan ringan di tubuh, termasuk pada saluran pernapasan saat flu atau batuk. Senyawa sulfur juga berperan sebagai ekspektoran ringan, membantu membersihkan dahak dan melegakan pernapasan. Ini bisa menjadi bantuan alami yang menenangkan saat Anda sedang tidak enak badan. Penting untuk ditekankan, penggunaan bawang putih sebagai pengobatan adalah dalam konteks diet pendukung dan pelengkap terapi medis. Selalu lanjutkan pengobatan medis yang diresepkan dokter dan konsultasikan setiap perubahan diet dengan mereka. Terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang kompleks atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Kisah Bapak Here. Napas segar namun perut mulas akibat bawang mentah berlebihan. Namun, di balik semua manfaat potensial itu, ada kisah yang perlu kita jadikan pelajaran. Kita belajar dari pengalaman Bapak Here, seorang pensiunan wira swasta berusia 69 tahun, dari Jakarta. Bapak hari ini sangat gemar makan lalapan. Dan ia percaya bawang putih mentah itu sangat sehat untuk jantung dan stamina. Setiap kali makan, ia selalu melahap 5-7 siung bawang putih mentah, dan sesekali meminum jus bawang putih. Niatnya baik, ingin menjaga kesehatan. Namun, setelah beberapa minggu, Bapak Harry mulai mengeluh mulas hebat, perut terasa panas seperti terbakar, dan sering bersendawa dengan bau bawang yang menyengat. Ia bahkan beberapa kali terbangun di malam hari karena perutnya tidak nyaman. Setelah diperiksa, dokter menjelaskan bahwa konsumsi bawang putih mentah yang terlalu banyak dan sering dapat mengiritasi lapisan lambung, terutama bagi lansia yang saluran pencernaannya lebih sensitif dan mungkin sudah mengalami penurunan produksi asam lambung. Kisah Bapak Harry ini adalah peringatan serius bahwa bahkan makanan sehat sekalipun bisa berbahaya jika dikonsumsi dalam dosis berlebihan atau tanpa memahami respons tubuh kita sendiri. Akibat buruk risiko dampak negatif konsumsi bawang putih terlalu sering, waspada jebakan tersembunyi. Meskipun banyak manfaatnya, konsumsi bawang putih terlalu sering atau dalam jumlah berlebihan oleh lansia bisa memicu akibat buruk yang perlu Anda waspadai. Bawang putih dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan iritasi lambung. Senyawa sulfur organik yang kuat dalam bawang putih, terutama saat mentah, dapat mengiritasi lapisan lambung dan kerongkongan. Ini bisa memicu mulas, heartburn rasa panas di dada, sensasi terbakar di dada, dan sakit perut pada lansia dengan perut sensitif atau riwayat GERD penyakit reflux asam lambung. Bawang putih memiliki efek pengencer darah alami, meskipun ini bisa jadi manfaat jika dikonsumsi terlalu sering dan dalam jumlah besar, terutama dalam bentuk suplemen atau ekstrak pekan, terutama bersamaan dengan obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin. Ini dapat meningkatkan risiko pendarahan. Pendarahan bisa terjadi di saluran pencernaan, hidung mimisan, atau bahkan otak, yang sangat berbahaya bagi lansia. Selalu informasikan dokter Anda tentang semua suplemen atau makanan herbal
yang Anda konsumsi untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan. Bagi penderita diabetes yang sudah mengonsumsi obat penurun gula darah, meskipun bawang putih bisa membantu, konsumsi berlebihan setiap hari dapat menyebabkan penurunan gula darah yang terlalu drastis hipoglikemia. Efek sinergis antara bawang putih dan obat diabetes bisa menyebabkan gula darah turun di bawah normal, memicu pusing, gemetar, keringat dingin, kebingungan, hingga pingsan, yang sangat berbahaya bagi lansia. Pengelolaan gula darah harus selalu di bawah pengawasan medis ketat. Pada beberapa individu, konsumsi bawang putih berlebihan dapat memicu bau badan dan bau mulut yang tidak sedap. Ini adalah efek samping alami dari senyawa sulfur yang dimetabolisme tubuh dan dikeluarkan melalui keringat dan napas. Meskipun tidak berbahaya, ini bisa mengganggu kenyamanan sosial dan rasa percaya diri. Meskipun jarang, ada kemungkinan reaksi alergi terhadap bawang putih. Gejalanya bisa berupa ruam kulit, gatal-gatal, bengkak di bibir atau lidah, atau masalah pencernaan. Jika Anda mengalami gejala ini, segera hentikan konsumsi dan cari bantuan medis. Cara mengolah bawang putih yang simpang, baik, dan benar. Sobat sehat, setelah memahami segala aspek bawang putih, bagaimana cara terbaik menggunakannya agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal? Pertama, konsumsi dalam porsi moderat. Gunakan bawang putih sebagai bumbu penyedap masakan sehari-hari, bukan sebagai makanan utama atau suplemen dalam jumlah besar. Cukup 1-2 siung dalam masakan sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Kedua, masak bawang putih jika Anda memiliki perut sensitif. Memasak bawang putih ditumis, direbus, atau dipanggang dapat mengurangi kadar senyawa sulfur yang iritatif, sehingga lebih mudah dicerna dan mengurangi risiko mulas. Jika ingin mengonsumsi mentah, batasi jumlahnya sangat sedikit dan pastikan perut Anda kuat menerima. Ketiga, variasikan asupan antioksidan dan nutrisi Anda. Jangan hanya bergantung pada bawang putih sebagai satu-satunya sumber. Kombinasikan dengan berbagai buah dan sayuran lain untuk mendapatkan spektrum nutrisi yang lengkap dan seimbang. Keempat, selalu konsultasikan dengan dokter Anda jika Anda memiliki kondisi kesehatan kronis seperti diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, masalah pembekuan darah, atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Ini adalah langkah terpenting untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan dan memastikan keamanan konsumsi Anda. Kunci hidup sehat di usia emas. Sobat sehat, di usia emas ini, Anda adalah pemegang kendali utama atas kesehatan dan kualitas hidup Anda. Pengetahuan yang Anda dapatkan hari ini tentang bawang putih ini hanyalah salah satu kepingan puzzle dari gaya hidup sehat menyeluruh. Kami menghimbau Anda untuk selalu menjadi detektif kesehatan bagi tubuh Anda sendiri. Jangan mudah percaya pada satu klaim saja, apalagi yang berlebihan dan terdengar terlalu ajaib. Selalu cari informasi dari sumber terpercaya, seperti penelitian ilmiah yang kredibel atau ahli kesehatan yang memiliki lisensi, dan yang terpenting, jangan pernah ragu atau menunda untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda secara berkala. Mereka adalah panduan terbaik yang bisa memberikan nasihat personal sesuai kondisi kesehatan unik Anda. Ingat, setiap tubuh itu istimewa, bagaikan sidik jari. Apa yang bermanfaat untuk satu orang, belum tentu sama untuk yang lain, sehingga pendekatan personal sangatlah penting. Prioritaskan perawatan diri sebagai bentuk investasi jangka panjang yang paling berharga. Jadikan setiap pilihan makanan, setiap aktivitas fisik, dan setiap cara Anda mengelola stres sebagai langkah nyata menuju masa tua yang bugar, mandiri, dan penuh kebahagiaan. Ini adalah hak Anda untuk menikmati setiap momen di usia emas ini dengan penuh kualitas, tanpa terbebani masalah kesehatan yang bisa dicegah. Sobat sehat, setelah kita memahami seluk-beluk bawang putih, ada satu pelajaran besar yang bisa kita petik. Kesehatan sejati datang dari seni keseimbangan, bukan dari keajaiban tunggal.
bawang putih memang luar biasa. Tapi ia hanyalah salah satu melodi dalam simfoni kesehatan tubuh Anda. Jangan pernah mengandalkan satu jenis makanan atau herbal saja untuk menyelesaikan semua masalah atau mengharapkan hasil instan yang ajaib. Sebaliknya, fokuslah pada harmoni dan moderasi dalam segala hal. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah lukisan indah yang harus dilukis dengan cermat. Bawang putih mungkin adalah warna yang kuat dan memberikan karakter pada lukisan itu, tetapi lukisan itu membutuhkan beragam warna, guratan, dan komposisi yang seimbang untuk menjadi mahakarya yang utuh dan bermakna. Demikian pula tubuh Anda. Perpaduan nutrisi dari berbagai makanan, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup dan berkualitas, pikiran yang tenang, serta interaksi sosial yang hangat adalah komposisi sempurna untuk mencapai kesehatan prima. Jadi, nikmati bawang putih Anda secukupnya, tetapi jangan lupakan pentingnya buah-buahan segar, sayuran hijau lainnya, biji-bijian utuh, protein seimbang dari berbagai sumber, dan air putih yang cukup. Ini adalah resep untuk hidup yang panjang, sehat, dan bahagia yang bisa Anda ciptakan sendiri. Sobat Sehat, perlu kami tegaskan bahwa semua informasi yang kami sampaikan di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, termasuk pembahasan tentang bawang putih ini, bersifat edukasi dan informasi umum. Konten ini bukanlah pengganti nasihat, diagnosis, atau perawatan medis profesional. Kami sangat menganjurkan Anda untuk selalu mencari nasihat dari dokter, ahli gizi, atau penyedia layanan kesehatan lainnya yang berkualifikasi mengenai pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki tentang kondisi medis atau dik Anda. Jangan pernah mengabaikan nasihat medis profesional atau menunda untuk mencarinya karena informasi yang Anda dapatkan dari video atau sumber online lainnya. Pengambilan keputusan terkait kesehatan Anda harus selalu berdasarkan konsultasi dengan tenaga medis yang memahami riwayat dan kondisi pribadi Anda. Sobat Sehat, sudah jelas bukan bahwa konsumsi bawang putih memang menawarkan segudang manfaat kesehatan bagi lansia, mulai dari antioksidan kuat, kesehatan jantung, hingga dukungan kekebalan tubuh. Namun, penting sekali untuk mengonsumsinya dengan bijak dan dalam porsi moderat. Waspadai potensi efek samping seperti gangguan pencernaan, interaksi dengan obat pengencer darah, atau efek pada gula darah. Ingat, setiap tubuh berbeda. Jadi dengarkan selalu sinyal tubuh Anda. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda bisa terus menikmati manfaat bawang putih dengan tenang, tanpa rasa khawatir, dan tetap menjaga kesehatan prima di usia emas. Kami berharap informasi ini memberikan panduan yang jelas dan praktis bagi Anda. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau Anda ingin berbagi pengalaman tentang konsumsi bawang putih atau tips kesehatan lainnya, jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar ya. Kami sangat antusias untuk terus memberikan informasi terbaik bagi sobat sehat semua. Ingat, menjaga kesehatan itu mudah kok. Asalkan kita tahu caranya dan konsisten melakukannya setiap hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, sobat sehat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan informasi kesehatan terbaru dari kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel YouTube Sobat Sehat Penyakit Dalam, like video ini, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.